Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rasul Muhammad ibn Abdillah walladzi qama bi raf'in nasi min 'audiyatil ghabawat ila al-'alamil ma'lumat wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil jalil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, detik-detik akhir di penghujung tahun 2021 ini, sejenak kita bertafakur sambil bertatakur dengan mengenang nasib kita, bahwa sesungguhnya kita adalah manusia, kita adalah makhluk. Karenanya wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita nafas untuk menyambung kehidupan ini, masih memberikan kita sehat fikiran untuk bisa berfikir ke masa depan, dan Allah pun masih memberikan kita hidup di dalam jangkauan kekuasaannya. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memantapkan hati kita di dalam ajaran yang lurus, yakni Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita masih sadar bahwa diri kita adalah makhluk. Sampai detik ini kita masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga masih sadar bahwa diri kita adalah makhluk, bukan khalik. Kita adalah yang diciptakan, bukan pencipta. Karenanya sadar bahwa kita yang diciptakan, maka kita terus menyembah dan menyerahkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kita ketahui lewat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya wajar kalau kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam per jam, bahkan hari, bahkan tahun per tahun, kita selalu bersalawat kepada beliau sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas apa yang telah beliau usahakan kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini mungkin adalah hari terakhir, 31 Desember 2021, dan sebentar lagi jam 12 malam nantinya, atau tepatnya jam 24 waktu Indonesia bagian barat, kita telah akan menaiki tangga 2022. Nah, karenanya kita harus bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini banyak kegiatan yang kita lakukan. Dalam realitas kehidupan kita ini banyak barangkali kesalahan yang kita lakukan, dan barangkali pun tidak sedikit amal-amal yang kita lakukan. Karenanya kalau kita berpikir
bahwa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur, maka kita akan terus meningkatkan kualitas iman kita. Kalau kita berpikir bahwa ini adalah batas terakhir daripada umur kita, maka kita akan bersiap-siap untuk bisa mempersiapkan qut itu adalah semacam persiapan kita untuk berhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa lari panjang umur kita ataupun pendek umur kita. Perspektif panjang kita lihat ataupun perspektif pendek yang kita bawa, semuanya kita akan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya saat pergantian tahun hendaknya kita bertafakur pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertafakur pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah berfoya-foya. Karena banyak orang-orang ketika malam pergantian tahun seakan-akan mereka tidak pernah mati lagi, seakan-akan mereka tidak pernah meninggalkan bumi ataupun dunia ini lagi. Padahal kalau kita kaji demi kaji, semakin panjang umur kita, berarti pun semakin dalam hal yang sama, pada waktu yang sama, semakin pendek umur kita. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, karenanya ada dua hal yang semestinya kita bisa memuhasabah akhir tahun ini, mendeteksi diri kita. Ada dua pertanyaan. Pertama, who am I? Siapa kita ini? Yang kedua, what am I? Apa kita ini? Jawaban yang pertama, who am I? Siapa kita ini? Kita adalah hamba. Kalau kita adalah hamba, maka sadar bahwa ada Sang Khalik yang menentukan kehidupan kita, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di atas segalanya. Saat kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan, maka kita akan terus menerus untuk menyembah sekaligus berucap rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia memberikan kehidupan kepada kita. Kalau kita lihat banyak daripada saudara-saudara kita yang kadangkala tidak mengenal diri mereka sendiri, bahkan kadangkala juga menjadikan mereka itu sebagai Tuhan bagi diri mereka sendiri, padahal mereka tidak sadar bahwa mereka adalah bukan segala-galanya kalau tidak ada sang segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya cobalah ketika kita sering bertanya siapa diri saya, bahkan muncul what am I? Apa saya ini? Kalau kita sadar bahwa kita hamba Allah, maka apa kita ini sebenarnya? Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah, tidak apa-apanya dibandingkan dengan para alim, mereka yang memiliki ilmu. Kita tidak apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya, maka kita akan melakukan sesuatu yang memiliki kualitas apa dalam kehidupan kita. Sadar bahwa kita, siapa kita, apa yang akan kita, maka kita akan menjadi manusia yang paripurna. Berfikir kita paripurna, berzikir kita paripurna, dan beramal pun kita akan paripurna. Dalam arti kata, kita ketika kita berfikir, semuanya kita akan bertumpang pada Allah Subhanahu wa taala. Saat juga kita berzikir, kita mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan saat kita beraksi di muka bumi ini, semuanya kita akan berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya saat kita bertazakur dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua hal yang semestinya harus kita ingat. Yang pertama, masuknya tahun baru ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita. Kita masih mampu melakukan beberapa aktivitas di muka bumi ini. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cobalah kita lihat bagaimana dari kita ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita memang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, la azinannakum, maka Allah akan memberikan, akan menambah kenikmatan tersebut pada kita. Nikmat mata, nikmat umur, nikmat fikiran kita, nikmat psikologis kita, nikmat fisiologi kita, jasad kita. Semua akan Allah tambahkan. Lakin sebaliknya, apabila benar-benar kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala,
atau la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah akan memberikan azab kita yang lebih syadid lagi. Indonesia merupakan negara yang cukup luar biasa. Allah berikan nikmat kepada kita. Tidak ada negara satupun di muka bumi ini yang memiliki kemakmuran, keindahan, alam begitu indah. Di lautkah ataupun di gunungkah, di sungaikah atau di perbukitan, suatu keindahan cukup luar biasa, sehingga orang-orang luar berduyun-duyun datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Dan Allah juga memberikan ragam manusia yang ada di muka bumi Indonesia ini. Tidak ada satu suku. Di Aceh saja kita ada 7 suku besar. Di Sumatera ada sekitar 49 suku besar. Dan di Indonesia ada sekitar 278 suku besar. Belum suku-suku yang kecil-kecil lagi. Begitu cukup luar biasa rakamnya kita ini. Dan keindahan yang seperti ini, jika kita tidak mensyukurinya, jika kita tidak merawatnya, maka Allah akan melakukan azab, perpecahan di antara kita. Bumi ataupun tanah yang Allah berikan kepada kita, itu akan ditanduskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah buka lembaran-lembaran altal sejarah. Bagaimana kaum Nabi Lut yang cukup luar biasa sebenarnya Allah berikan kemakmuran pada mereka, tapi mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syed, Bani Thamud, mereka adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ingkar terhadap nikmat tersebut. Mereka ingkar kepada rasul-rasulnya, mereka ingkar kepada para nabi. Allah berikan yang terbaik. Bahkan ketika kaum Nabi Musa alaihissalam merupakan kaum yang paling hebat, tapi karena keangkaran murkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mereka ditenggelamkan. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah beserta dengan para cucunya, para keturunannya. Nah, ini merupakan altar mata pelajaran yang harus kita baca. Sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak bisa membaca peristiwa ini, maka kita tetap bodoh dalam realitas kehidupan kita di sini. Bacalah itu. Maka kalau kita bisa membacanya, maka nikmat yang Allah berikan tersebut Allah akan berikan kepada kita berlipat ganda. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pergantian tahun ini ketika kita menoleh ke belakang, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa banyak pahala yang kita lakukan, kita banding-bandingkan. Jika dosa yang kita berbuat lebih banyak, maka taubatlah sekarang ini. Kita harus bisa memperbaikinya di awal tahun baru nantinya. Tapi jika pahala yang kita lakukan lebih banyak, maka bersyukurlah dan rawat pahala tersebut agar di awal tahun baru tersebut itu tidak terseret kepada kemaksiatan. Tidak akan terhapus dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar yang kita lakukan ini. Maka dua hal ini yang semestinya kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merawat pahala yang kita dapatkan dan bagaimana kita menisbikan dosa-dosa yang kita lakukan ini. Berpalinglah ke belakang untuk bisa melihat masa akan datang. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari masa akan datang kita, masa lalu kita, untuk bisa kita perbaiki masa sekarang ini sekaligus mempersiapkan masa akan datang. 3 poin penting. Past, present, and future ini penting. Pada masa lalu, past tense, kita harus bisa mempelajarinya. Pada masa sekarang kita harus bisa memperbaiki jika itu salah, dan kita merawatnya jika itu benar. Nah, kemudian pada masa future kita harus bisa meningkatkan kualitasnya. Kalau memang kita sudah perbaiki sekarang ini, maka tingkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan sedekah kita pada masa akan datang. Tingkatkan ilmu kita pada masa akan datang. Tingkatkan tahajud kita pada masa akan datang. Peningkatan seperti ini terus akan meningkat. Karena manusia yang berhasil adalah bukan manusia yang tidak pernah menoleh kepada belakang, tapi dia manusia yang berhasil adalah mereka yang selalu mempelajari masa lalunya untuk bisa memperbaiki masa sekarang ini sekaligus mempersiapkan masa akan datang. 3 poin ini barangkali ini harus bisa kita semai dalam jiwa kita, bahwa sesungguhnya kalau kita memang benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan yang terbaik kepada kita, dan juga Allah juga akan meningkatkan kualitas iman kita. Pertama. Yang kedua, tahun baru ini merupakan lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada kita ini, yang harus kita bisa baca.
Bacaan yang kedua setelah kita baca pada yang tadi, maka bacaan kedua adalah kita harus bisa melihat sejauh mana kualitas ibadah kita pada masa lalu. Jika ibadah kita kualitasnya melempem, kualitasnya tidak ada, maka tingkatkan sekarang ini. Dalam hal apa saja, tingkatkan kualitas tersebut. Kenapa? Karena manusia yang selalu meningkatkan kualitasnya dan terus bertambah, dialah manusia yang beruntung. Tapi manusia yang tidak pernah, bahkan stagnan dalam apa saja, stagnan dalam ilmunya, stagnan dalam imannya, stagnan dalam perbuatannya, maka dia termasuk orang yang merugi. Karena orang-orang yang merugi bukan hanya orang yang tidak melakukan apa-apa, tapi mereka yang stagnan dalam kemampuannya untuk bisa meningkatkan kualitas amal dan imannya, termasuk rugi. Nah, karenanya melangkah nanti pas jam 1 malam nantinya, langkahilah tahun lama ini dengan terus melangkah pada langkah pertama di tahun baru nantinya dengan tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita tahajud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan seberapa banyak dosa yang kita lakukan pada tahun ini. Kita obati dengan tahajud kita. Di sana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita pada masa lalu. Dan sangat itu pula pasca tahajud kita berjanji pada diri sendiri bahwa sesungguhnya nanti ya Allah, saya akan meningkatkan kualitas ibadah saya, iman saya, dan perbuatan baik saya. Dan ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, berikan kekuatan kepada orang tua kami, berikan kekuatan kepada bangsa dan pemimpin kami untuk bisa melangkah lebih ceria, lebih berkualitas iman kita, sehingga kita menatap masa depan tersebut dengan mata keimanan yang unggul nantinya. Hadirin sedang jemaah-jemaah rahimakumullah. Nah, karenanya cobalah kita berpikir lewat tausiah singkat ini, kita harus bisa memaknai sesungguhnya, bukan dengan hura-hura kita pelajari tahun baru, bukan dengan minum-minuman keras kita baru dikatakan modern kalau kita menyambut tahun baru, bukan dengan pesta pora, bukan dengan tembak-tembakan, bukan dengan menyuarakan dengan pernak-pernik di tengah malam tersebut, bukan. Tapi saat itu, saat jam 12 malam tersebut, maka saat itulah kita harus mampu untuk bisa menguatkan diri kita dengan satu kalimat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku pada masa lalu. Dan saat itu kita harus mementapkan langkah kita pada masa yang datang dengan kalimat subhanallah, masuki engkau ya Allah. Dan itu akan lebih mulia. Tidak membazir dalam kehidupan kita, terutama anak-anak muda. Seakan-akan kalau dia tidak melakukan pergantian tahun baru dengan minum-minuman keras, dengan melakukan hura-hura, pesta pora, ngeband ataupun yang lainnya, seakan-akan dia tidak dikatakan sebagai pemuda yang kekinian, bahkan menganggap dirinya sebagai pemuda yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa menetap masa depan. Tidak seperti itu. Tapi saat itulah kita berjanji, kita istighfar untuk masa lalu kita, dan kita memuji Allah untuk masa akan depan kita. Insya Allah bangsa kita, bangsa yang memiliki jati diri yang hebat, dengan Pancasila merupakan pengutuh dan pemersatu kita, insya Allah kita akan bisa menatap masa akan datang tersebut dengan mata yang jernih. Kita akan bisa meninggalkan masa-masa pandemi ini dengan selalu memohon ridho Allah Subhanahu wa taala agar semua ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beribadah, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari, sehingga kita menjadi manusia yang paripurna dalam beramal, juga paripurna dalam beriman. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad ibn Abdillah walladzi qama bi raf'in nasi min audiyatil khabawat ila alamil ma'lumat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi ibadika salihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar aqimus salah.